bidang alamnya, Hefra di bidang sosialnya, ya aktif. Mas Ayi yang kemarin sempat diundang juga, apa tokoh politiknya. Jadi ibaratnya kita ini satu kesatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa. Sesuai janji ya, kita akan berbincang dengan salah satu tokoh muda di Kabupaten Lahat. Alhamdulillah. Beliau merupakan guru kalau bagi saya ya, banyak belajar. Karena dia ini seorang aktivis dakwah. Apa Insya Allah. Dia suka berbagi nasihat. Jadi saya banyak belajar. Jadi saya belajar dengan siapapun itu saya anggap guru. Masya Allah. Dia adalah Emil Asy'ari. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira salam persahabatan dulu mungkin Pak. Ya. Biar lebih akrab. Iya. Biar ada canggung kan? Iya. Kebetulan lagi hujan. Ya, alhamdulillah. Nggak tahu kenapa waktu giliran saya pas hujan ya. Mungkin Selamat. ini berkahnya ya. Dan Kita sama-sama berdoa. Kalau kata Rasulullah itu Allahumma shayban nafi'an. Jadi ya Allah turunkanlah hujan yang berkah. Jadi semoga turunnya hujan hari ini juga menandakan keberkahan untuk kita semua ya. Jadi kalau hujan itu berdoa ya. Ya, berdoa dan minta diturunkan hujan ini sebagai tanda keberkahan untuk kita semua. Amin. Insyaallah. Emil, kita kenal kapan ya? Tahun 2016. Siap, ya. Selesai kuliah ya? Ya, jadi saya selesai kuliah itu 2015. 1 tahun sempat masih di Tanah Juang, di Palembang. Nuntut ilmu lagi 1 tahun, dan baru pulang ke Lahat. Ini langsung ketemu kita Bang ya. 2016 kenal Emil ini sosok yang apa ya? Pintar, cerdas pasti ya. Ya, Soleh deh nih, kelebihannya soleh. Soleh itu relatif Bang, jangan. Tapi aku pribadi Ya. Jadi enaknya berkumpul dengan orang soleh itu kecipratan walaupun sedikit kan. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Jangan sering-sering Amin, ya Allah, amin. kumpul dengan ketek deh. Ini doa nih. Ya. Perkataan itu sebagian doa. Semoga benar-benar jadi orang yang soleh. Jadi emang Bang, kita itu harus memperbanyak teman-teman yang baik ya, teman-teman soleh. Karena salah satu syafaat ketika di yaumil kiamah nanti, salah satunya orang-orang soleh inilah. Bisa jadi nanti kalau Menyelamatkan, Bang Aan di surga jangan lupakan saya. Oh ya. Jangan lupa aku Bang kalau di surga kayak. Makanya aku senang ngumpul dengan Emil kan. Ya. Oke, siapa tahu Emil yang menyelamatkan kan. Amin ya Allah. Tapi yang berharap kita semua selamat. Amin insya Allah. Di hari pertanggungjawaban. Amin. Masuk ke Lahat membawa apa dulu? Organisasi ya sebenarnya tempatnya. Dulu pertama kali masuk di Lahat ini belum bawa apa-apa Pak. Belum bawa, Jadi ya? emang murni pulang ke Lahat niatnya mengabdi ya. Kebetulan saya juga seorang guru, Pengajar. tenaga pendidikan ya. Dan saya senang berorganisasi. Ya. Jadi senang berorganisasi, super, kemudian dikenalkan sama, kan waktu saya dulu di kuliah IMM namanya, ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Sama anggota IMM. Ya, anggota IMM. Kemudian senior saya di IMM memperkenalkan saya dengan ketua, dulu ada Kak Andra namanya. Dia mantan ketua Pemuda Muhammadiyah, Kak Andra, ketemu di Muswil di Palembang. Kemudian Musda di Lahat, ketemu lagi sama Kak Andra, dikenalkannya juga dengan almarhum ketua kami. Elvin ya. Ya, almarhum Elvin Kurniansa. Dan alhamdulillah langsung bergabung. Jadi dari IMM ke pemuda, alhamdulillah langsung bertransformasi. Dari mahasiswa ke pemuda langsung bertransformasi aktif di Pemuda Muhammadiyah. Alhamdulillah. Kita kilas balik ke pemimpinan sebagai ketua Pemuda Muhammadiyah saat ini. Kenapa dulu setelah almarhum ya
Nah, Jatuhnya ke Emil itu gimana itu? ya, sebenarnya kalau kita di Pemuda Muhammadiyah ini apa ya? Kalau aku pribadi ingat sekali apa yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Jadi pesan Yai itu kita di Muhammadiyah ini ketika tidak ibaratnya mengejar-ngejar amanah ya, tidak mengejar-ngejar amanah, tetapi kalau diberi amanah terima dan jalankan sebaik mungkin. Nah, aku ingat pesan itu. Jadi ketika almarhum meninggal, ada namanya sesuai jenjang apa yang ada di ADRT Pemuda Muhammadiyah. Oh gitu. Ya, jadi kami mengadakan rapat pimpinan namanya. Rapat pimpinan itu ada 20 orang minus almarhum. Nah, di situ rapat pimpinan itulah biar tidak vakum ya, tidak vakum. Jadi kita mengadakan memufakatkan untuk menjadi seorang ketua ya. Dan alhamdulillah teman-teman mempercayakan saya untuk masa transisi 1,5 tahun ini melanjutkan amanah dari almarhum sebagai ketua Pemuda Muhammadiyah. Lebih kurang seperti itu, Pak. Tapi alhamdulillah dengan organisasi yang sebesar Pemuda Muhammadiyah, Insya Allah. mengatakannya cukup besar ya. Amanahnya jatuh ke Emil. Ya, jadi emang ketika rapim itu juga cukup alot ya, cukup alot. Teman-teman juga alhamdulillah di Pemuda Muhammadiyah ini alhamdulillah demokrasinya hidup ya. Jadi cukup panjang pembahasannya ya, mungkin sudah Allah takdirkan mungkin ya. Udah dipilih sebagai seorang ketua pemuda untuk melanjutkan kepemimpinan almarhum. Dengan jarak 1,5 tahun, apa hal yang mungkin melihat isi tubuh Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Lahat? Ya, jadi saya ingat sekali 1,5 tahun yang lalu ketika teman-teman memufakatkan saya menjadi ketua pemuda, saya mengatakan dengan teman-teman, ditunjuknya saya, diamanahkan saya sebagai ketua ini hanya melanjutkan apa yang telah menjadi program almarhum dan teman-teman ketika di Musda dulu. Jadi PR besar saya menyelesaikan amanahnya. Hal pertama kali yang saya lakukan ketika itu pengkaderan. Iya, pengkaderan. Alhamdulillah terrealisasi. Kemudian sebagai tanda bukti biar mengikat teman-teman kader-kader yang baru tadi, kita buatkan kartu anggotanya. Kemudian alhamdulillah sempat ada kegiatan kokam juga kita kemarin kan. Kemudian kita kembali lagi mencoba mengaktifkan pengajian yang selama ini mungkin sempat vakum karena kesibukan masing-masing. Alhamdulillah sudah beberapa kali jalan ya, baik di pengajian pemuda, belajar taksin kita kemarin kan sama teman kita tuh Imam Mambula ya, kajian Pemuda Muhammadiyah ya, Al-Islam Kemuhammadiyaan sudah beberapa kali kita agendakan kemarin, karena Bang Aan, kita di Muhammadiyah ini, organisasi Muhammadiyah ini ruhnya ya ada di pengajian. Kuncinya di pengajian. Maka saya menjadi prioritas utama kemarin pengajian Muhammadiyah itu. Dan alhamdulillah walaupun tertati-tati ya, tetap berjalan alhamdulillah. Sekarang sudah ya, termasuk mungkin di cabang-cabang juga ada kegiatan. Ya, ini untuk evaluasi juga sebenarnya. Memang pasang surut, Bang. Pasang surut mungkin karena iman kita ini naik turun, pasang surut. Untuk menjadi PR besar kita ke depan itu emang di pengajian nantinya, baik cabang-cabang maupun di daerah utama. Ya, bicara Muhammadiyah tidak lepas dari keislaman. Islaman ya, benar. Akhirnya menikah di setelah tidak lama di Lahat ya, alhamdulillah sekarang sudah. Jadi memang Emil sosoknya ganteng ya, tapi jangan salah sudah menikah.
Sudah punya momongan. Ya alhamdulillah. 2 atau 1? Kalau sekarang 1 mau 2 ya. Mohon doanya insya Allah. Momongan Istri sebentar lagi mau melahirkan anak kedua, alhamdulillah. Jadi emang Bang, kalau jalan keluar itu cak bujang ada. Ah. Apalagi kalau ketemu anak-anak SMA, karismatik. enggak. Itu intermezzo. Istri maaf ya. Yang tadi momongan, bukan istri yang 1 mau 2 tadi kan? Ya, momongan. Istri cukup 1 insya Allah Bang. Ya, Kecuali memang ini ya. ya. Jadi emang menikah itu memang targetan dari awal dulu Bang. Ini cerita sedikit ya. Ada tahun 2012 ketika saya mulai memahami tentang cita-cita dan keislaman ini, saya pernah menulis 100 cita-cita saya. Pas itu di dinding kosan saya. Di dekat tidur saya itu saya ingat sekali. Salah satunya itu menikah di tahun 2017. Dan alhamdulillah itu terrealisasi. Salah Hanya satu mungkin, dari 100 tadi. Karena pas 2017 itu saya berumur 25 tahun. Saya mengambil sunnah Rasulullahnya kan. Alhamdulillah Allah permudahkan dipertemukan ya. Tidak lama kenalannya cuma 2 bulan. September, Juli itu perkenalan. Berarti 3 bulan ya. Oktober itu menikah tanggal 9 Oktober. Jadi prosesnya Berapa nggak tahun? lama-lama. Ya, karena itu saya memahami pacaran itu nikmatnya ketika menikah, setelah menikah ya. Alhamdulillah, emang benar-benar nikmat. Ini kita ngobrol yang bujang-bujang lah ya. Jadi sebagai ketua dari pemuda, Ya. pemuda Muhammadiyah, jadi memberi motivasi juga untuk Ya pemuda-pemuda benar. yang lain. Jadi benar. Apa ya? Kalau kita pacaran itu banyak mudaratnya. Ya. Alhamdulillah Allah menjaga ya. Karena benar janji Allah itu orang-orang yang menjaga itu ya orang akan mendapatkan orang yang terjaga juga insya Allah. Ya, tak? Jadi untuk para jomblo segera menikah. Atau boleh dicoba tadi nulis kan menikah, Ya. ini, cita-cita, Bisa. Ya. cita-cita itu supaya melihat terus ya, Ya. apa yang harus kita kejarin. Kan? Benar. Jadi salah satu 100 cita-cita saya yang pernah saya buat di kosan saya itu dan sering saya sampaikan ketika ngisi pengkaderan adik-adik, kemudian ngisi ospek ketika dulu, dan sekarang pun ketika ada waktu-waktu ketika saya ngisi-ngisi materi dimanapun itu biasanya saya menyampaikan cita-cita besar saya. Nah, mungkin ini agak sedikit konyol juga. Salah satunya di 100 cita-cita itu saya menjadi seorang bupati Lahat. Insya Allah. Ini spesial Bang, saya sampaikan di Lahat Online ini. Baru ini kita udah kenal lama kan? Ya. Tapi baru ini kan? Ya. Jadi cita-cita ditulis. Kalau penuh dinding bersambung di kosan semua. Di kosan tetangga. Iya, iya. Sebentar lagi akan misdaf pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah ya. Oh ya, benar. Yang ke-8. Persiapan sudah sampai jauh mana sekarang? Insya Allah persiapan sudah 80% sudah siap. Karena kita sudah mendekati Hamin. Kita itu 12-13 September Bang. Dua hari. Jadi sudah tidak sampai 1 bulan lagi persiapannya. Luar biasa, semoga lancar ya. Amin, amin. Insya Allah. Dan Emil juga masuk apa? Kandidat ya istilahnya. Mahasiswa ya? Ya dikatakan kandidat boleh, benar, bisa juga kalau menjadi kandidat. Tapi yang terpenting Bang, apa ya? Mungkin ini juga spesial juga di Lahat Online. Baru kali ini saya menyatakan sikap ya di media online. Karena ini sudah mendekati Hamin 3 minggu lah ya. Ya, ya. Spesial di Lahat Online, saya menyatakan sikap hari ini insya Allah saya siap
maju sebagai calon ketua formatur dan calon ketua pemuda Muhammadiyah. Penyampaian sikap ini cerita lagi Bang ya. Jadi sebenarnya ya, emang awal niatnya tidak ada ambisi ya, tidak ada ambisi pribadi untuk menjadi seorang ketua pemuda Muhammadiyah. Tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Ya, tidak pernah terpikirkan, tidak ada ambisi sedikit pun untuk menjadi seorang ketua pemuda. Entah mengapa, mungkin sudah lama ya, sudah lama sebelum muswil pemuda di Palembang dulu, ada temannya, teman dekat juga di pemuda Muhammadiyah, sekitar 5 orang, itu ke rumah Bang, ke rumah menyampaikan, mengharapkan pemuda Muhammadiyah ke depan. Istilahnya kalau kita bahasa dusunnya, ngagangi kita untuk maju di pemuda Muhammadiyah untuk ke depan. Ya karena itu masih lama kan kalau ngomongin, ya kita insya Allah. Ya lagi-lagi teman-teman itu maksa bergulirnya waktu, ada isu mau musda kan, kumpul lagi teman-teman itu menyampaikan lagi untuk menyatakan apa ya, kesiapan saya untuk menjadi seorang ketua pemuda. Mungkin saya ngomong sama teman-teman, justru kalau dari pribadi tidak ada ambisi untuk menjadi seorang ketua, tapi lagi-lagi karena ini amanah dari kawan-kawan, ya saya tidak bisa maju sendiri katanya. Jadi mohon teman-teman juga yang berkontribusi untuk memajukan pemuda Muhammadiyah dan berkontribusi penuh untuk pemuda Muhammadiyah ke depan Bersama-sama. Nah, dari kesanggupan teman-teman itulah membuat saya optimis untuk maju ke depan. Tergerak ya. Ya, tergerak dan untuk membangun pemuda Muhammadiyah ke depan. Sejauh ini pemuda Muhammadiyah seperti apa melihatnya? Kan Emil lama di Palembang, di Ya. DMM. Lihat kondisi mungkin ya. Ya, pemuda Muhammadiyah ini Bang, alhamdulillah organisasi yang besar. Ya, sebuah wasilah atau tempat yang sangat besar. Jadi sayang kalau misalnya pemuda Muhammadiyah ini hanya sebatas organisasi-organisasi biasa. Ya. Harapannya emang benar organisasi pemuda Muhammadiyah ini akan mencetak pemimpin-pemimpin bangsa. Iron stock-nya pemimpin daerah dan pemimpin nasional nanti ke depan ya, di pemuda Muhammadiyah ini. Jadi organisasi pemuda Muhammadiyah ini organisasi Islam ya, organisasi Islam yang basisnya jelas ya. Dia jenjang kadernya jelas, strukturnya jelas, maka orang-orangnya juga harus besar nantinya ke depan. Jadi saya juga mengajak teman-teman kader-kader pemuda Muhammadiyah ya, ke depan kita sama-sama membesarkan pemuda Muhammadiyah ini ya. Kalau pemuda Muhammadiyah sudah besar ya, pemuda Muhammadiyah sudah besar, tinggal lagi bagaimana kita menjadikan organisasi kita ini lebih bermanfaat lagi untuk yang lainnya. Sayang Ya, dengan sayang ya, berkontribusi lebih besar lagi Ya. di Kabupaten Lahat ini. Kalau Emil pandangan politik gimana? Juga pandangan politik yang mana ini? Karena mau tidak mau organisasi terkadang harus keterikatan dengan politik ya. Ya, benar. Jadi saya selalu kalau kumpul-kumpul sama teman-teman di pemuda itu, kita pemuda Muhammadiyah ini semihnya politik, Bang. Ya. Kita tidak berpolitik, tapi tidak anti politik. Ya. Maka saya katakan pemuda Muhammadiyah ini semihnya politik. Kalau untuk arah, jadi kita selalu mengedepankan musyawarah, ya, musyawarah dan mengedepankan kebaikan yang pasti ya. Toh walaupun kebaikan itu sedikit, yang minimal mudaratnya tidak terlalu banyak nantinya. Ya, nah, pastinya kalau untuk afiliasi saya tegaskan di sini
pemuda Muhammadiyah tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. Makanya luar biasanya pemuda Muhammadiyah dan Muhammadiyah. Dan Itu ada pertanyaan kan? Apa Kenapa itu? tidak berafiliasi kan Muhammadiyah? Oh, ya kalau Muhammadiyah ya, Muhammadiyahnya ya. Jadi ceritanya Bang, kalau ya benar, Muhammadiyah tidak berafiliasi dengan partai politik. Jadi muktamar yang ke berapa ya? 38 kalau nggak salah, tahun 1971 di Ujung Pandang. Itu keputusan muktamar ke-38 itu menyatakan, salah satunya menyampaikan Muhammadiyah tidak berpartai politik. Kalau saya mengutip Sekretaris Umum ini Muhammadiyah, Ayahanda Profesor Mukti, mengatakan Muhammadiyah ini rumah besarnya partai, ya. Jadi kader-kadernya silakan memilih partai politik yang menurut dia baik dan kembalilah bermuhammadiyah. Jadi selagi dia bisa menyampaikan kebaikan di sana, ya, di partai politik manapun, ya silakan. Jadi menjadi rumah besarnya partai. Jadi Kalau kita lihat tokoh-tokoh Muhammadiyah kan banyak. Ada di A, partai Ya. A, ada partai B. jadi pulangnya ke Muhammadiyah. Ya, kembali ke Muhammadiyah. Ya, Oke. kita Kita jawab pertanyaan. oh, siap. Ini kan kita pernah ajukan video yang mau nanya gitu kan. Ya. Oke. Di akun YouTube yang tayangan sebelumnya Banyak nggak pertanyaannya, Bang? adalah kemarin kan sempat sama Ketua GP Ansor, Oh ya, Mas Ayi ya. siap. Jadi itu kita sampaikan pertanyaan untuk Emil dan Mas Ayi. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa. Pertanyaan pertama itu ya yang tadi ya. NU ke PKB itu boleh katanya kan. Muhammadiyah kenapa tidak afiliasi partai? Padahal sama-sama organisasi Islam terbesar di Indonesia. Itu tadi ya jawabannya ya. Jadi emang tadi sudah saya sampaikan kan kalau afiliasi Muhammadiyah dan pemuda Muhammadiyah. Tapi karena mungkin sempat ada mantan ketua Muhammadiyah ya, Bapak Reformasi, Bapak Amin Rais, membuat Partai Amanat Nasional ya. Tapi saya katakan di sini Muhammadiyah tidak berafiliasi. Kita lihat kemarin waktu Pilpres ya, Pilpres 2019, saya bangga jujur. Saya selaku kader muda Muhammadiyah, saya bangga dengan Muhammadiyah. Salah satu-satunya organisasi yang tidak terombang-ambing dengan kepentingan partai politik. Kalau bahasa kerennya itu berdiri di kaki sendiri, ya. Jadi ya itu tadi, dia bisa menyampaikan sikap, jadi dia lebih leluasa ya, karena tidak terikat tadi. Dan saya bangga dengan Muhammadiyah. Dan itu apa ya? Untuk para pemuda ya yang saat ini masih terombang-ambing, Ya, ada satu organisasi yang mengedepankan berdiri di kaki sendiri dalam urusan politik. karena emang benar, kita kalau tidak terombang-ambing dengan kepentingan, jadi bisa menjadi perwakilannya masyarakat. Jadi kayak sekarang misalnya isu misalnya yang lagi hangat ini kan ada HIP ya, haluan ideologi Pancasila kan, itu Muhammadiyah menyampaikan sikap, ya, menyampaikan sikap ya, secara elegan, menyampaikan dengan surat, kemudian menyampaikan sama presiden kan. Ya, lagi-lagi dia bisa mandiri kan atas dengan apa yang telah dia lakukan. Jadi lebih leluasa kontrol sosial yang dilakukan. Ya. Itu tadi dari akun Anto oke. Selanjutnya dari akun Awang Kubis namanya ini. Minta pandangan tentang COVID-19. Wah, ya COVID-19 ya Kak. COVID ini apa ya? Jadi kita
mengalami musibah besar ya sebenarnya. Apa? Bukan di Indonesia saja, tapi negara, seluruh dunia mengalami virus pandemi ini. Jadi kalau dari saya pribadi menganggap ini emang benar-benar musuh kita bersama. Tapi banyak hikmahnya, Bang. Hikmah dari pandemi ini kalau di Indonesia ada new normal ya. Jadi kita lebih kepada membiasakan hidup sehat. Membiasakan Ya lah. Kemudian kebersamaan dengan keluarga. Bisa bersama-sama keluarga. Kemudian kita juga lebih seharusnya mengambil hikmah besar dengan kejadian ini. Dengan virus sekecil atau bahkan tidak terlihat ya. COVID-19 ini tidak terlihat saja kita sudah ketar-ketir. Apalagi dengan kekuasaan Allah yang lebih besar ya. Nah, maka kita menanggapi COVID-19 ini emang benar-benar harus serius, baik dari pribadi, keluarga, maupun orang-orang di sekitar kita. Karena ini kita tidak bisa menganggap ini sebagai wacana atau kalau sering ngomongnya ini kalau bahasanya ini nih settingan ya. Apa namanya tuh? Rekayasa sosial. Ya kita harus berpikir bijak ya. Kemudian harus benar-benar menjadikan pelajaran ini ya. Jangankan nasional ya, kita di Lahat ini saja sudah banyak korbannya. Kemarin terakhir ada satu korban yang meninggal kan. Maka tidak bisa kita menganggap ini remeh, dan tidak bisa juga kita berlebihan sehingga bisa menurunkan imun kita. Benar. Ya. Jangan sampai kepikiran terus. Iya benar. Tetap waspada, tetap bergerak. Benar. Yang pasti hikmahnya kita bisa menjaga kesehatan lebih baik. Biasa tidak pernah cuci tangan tidak. Oke, selanjutnya dari akun Ahmad Perli. Ya, siap. Apa tanggapan dari Kak Emil tentang pergerakan pemuda Lahat saat ini? Ya. Jadi umumnya ini. Ya, ini lebih ke umum ya. Ya, kalau pemuda di Lahat ini banyak sekali tokoh-tokoh muda yang luar biasa. Ya. Organisasinya juga homogen ya, banyak bermacam-macam. Ya. Jadi kalau menurut saya pribadi, pergerakan pemuda di Lahat ini lumayan, dan ini bisa menjadi salah satu potensi sebenarnya, baik pemerintahan maupun lembaga-lembaga sosial lainnya, terutama masyarakat. Ya. Contoh misalnya kemarin kita COVID-19 ini, banyak sekali kaula muda mengambil peran di situ. Ya. Dari bagi-bagi sembako, kemudian bagi-bagi masker, atau kegiatan-kegiatan yang lain misalnya. Dan alhamdulillah di Lahat ini lembaga-lembaganya juga, organisasi-organisasi aktif ya, kepemudaan, baik organisasi kemasyarakatan maupun organisasi yang bergerak di sosial. Jadi sudah layak bermitra ke pemerintah. Ya, benar. Dan ini sebenarnya menjadi potensi untuk pemerintah menjadi mitra baiknya. Ya, alhamdulillah kita banyak tokoh-tokoh muda ya. Banyak kan tokoh-tokoh muda yang nantinya bisa menjadi stok-stok pemimpin masa depan. Ya, salah satunya Bang Aan ini. Ya, kita kenal Bang Aan ini penulis ya. Tokoh penulis, orang literasi. Ya, pertama kali aku kenal di FLP Bang ya. Forum Lingkar Pena. Ini luar biasa juga. Karena orang-orang yang bergerak di bidang literasi ini langkah Bang sekarang ini. Oke. Ya. Nanti boleh lah diajak kamu ke Pemuda Muhammadiyah. Siap. Oke. Ini juga dari akun PMAPT. Siap. Pertanyaan saya ajukan untuk kedua tokoh, ini salah satunya ya. Langkah apa yang dilakukan untuk menghindari paham komunis agar tidak masuk ke Kabupaten Lahat khususnya? Apakah PKI itu hanya isu keberadaan pada saat ini?
Setujukah film PKI ditayangkan lagi di stasiun TV seperti dulu pada Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia? Berikan alasannya. Terima kasih, merdeka. Merdeka. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi emang isu-isu komunis ini bukan isu-isu baru, Bang ya. Apalagi akhir-akhir ini. Kalau kita jengok, kalau saya pribadi, Bang ya, isu komunis. Jadi kalau saya ini lihat ke ulama dulu, ya, bagaimana pergerakan ulama, para kiai, para habaib, para ustadz, para guru-guru kita ya. Nah, dan kalau sudah mereka turun, pasti akan ada kebenarannya kan. Kalau isu-isu komunis, karena komunis ini kan paham yang mengatasnamakan sosialis, tapi sangat tidak paham dengan agama, ya, tidak paham dengan agama. Nah, jadi kalau kita Islam itu sangat trauma ya dengan paham komunis ini, karena kita tahu dulu sekali, jadi komunis ini yang menjadi incaran utama sekali kaum muslim, para kiai habaib ketika itu. Maka paham ini emang sangat berbahaya untuk kita. Dan nah, untuk dilahat ya, kita tetap antisipasi. Karena kayak saya sering cerita dengan orang-orang tua, bahkan sama orang tua saya pribadi ya. Emang dulu masih ada. Misalnya neneknya, kakeknya ya, yang membawa paham itu. Karena menerapkan ya, karena emang pergerakan komunis itu mereka emang dari bawah, Bang. Dari masyarakat bawah ya. Serangannya menengah ke bawah, dari petani ya, kaum buruh ya. Sehingga dimasuklah paham itu. Ya. Dan itu sangat bertentangan dengan paham kita sebagai paham Pancasila. Ya, di negara kita Indonesia. Ya, karena sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Maka paham ini sangat bertentangan dengan apa yang menjadi pendiri bangsa kita yang sudah dibuat, dan kita harus menjaga. Bahkan kalau misalnya contohnya HIP ya, alhamdulillah kami pemuda Muhammadiyah juga ambil peran di situ, menolak dengan undang-undang yang akan ada di HIP ini. Maka kita harus menjaga ini paham-paham. Nah, untuk film-film tadi ya harus tetap dijaga. Harusnya bukan saja dengan film, tapi melalui pendidikan juga, Bang. Benar. Karena sekarang, kalau kemarin dulu itu ada namanya pelajaran seni budaya kewarganegaraan ya, kewarganegaraan. Kemudian ya, tidak apa, guru-guru kewarganegaraan menyampaikan bahaya laten komunis ini. Agar generasi yang saat ini belum tahu ya. Karena semakin tidak didengungkan, akan bisa jadi terlena juga mungkin. Benar, ya. Jadi diberi pemahaman lagi ke generasi muda yang saat ini ada. Mungkin itu saja pertanyaannya dari kawan-kawan tadi. Emil, sebagai terakhir, sebagai closing statement mungkin untuk siapa saja, untuk Kabupaten Lahat atau untuk kawan-kawan di Pemuda Muhammadiyah. Untuk Kabupaten Lahat, boleh. Ya, kalau untuk teman-teman Pemuda Muhammadiyah, terkhususnya ya, Pemuda Muhammadiyah dan pemuda-pemudi di Kabupaten Lahat. Jadi kalau kita lihat kontribusi pemuda di Republik ini, pemuda itu sangat besar kontribusinya. Ya. Dari zaman sebelum kemerdekaan ya, kaum muda ya mendesak kaum tua untuk mendeklarasikan kemerdekaan. Kemudian banyak sekali tokoh-tokoh Islam muda ya, seperti Muhammad Al-Fatih ya, yang menaklukkan Konstantinopel, Mus'ab bin Umair ya, sebagai duta Islam di Madinah ketika itu ya. Dan masih banyak yang lainnya ya. Maka manfaatkan waktu muda ini
kita berkontribusi untuk kebaikan, ya, berkontribusi untuk kebaikan. Karena apa ya, kalau hadis Rasulullah itu, isilah waktumu dengan kebaikan, karena apabila waktumu banyak kosong, niscaya akan diisi dengan keburukan, ya. Nah, maka isi dengan kebaikan-kebaikan, ya. Aktif di organisasi yang bermanfaat, kemudian apa ya, organisasi sosial, ya, kayak ACT, ya, ACT. Kalau di Muhammadiyah ada MDMC, enggak? Ada MDMC. Di Pemuda Muhammadiyah, ya, atau GP Ansor atau yang lainnya, ya. Maka dengan beradanya di lingkungan baik itu, ya insya Allah kita juga bisa terjaga, ya, kita bisa terjaga. Maka isi waktu kita itu untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu, ya. Kemudian untuk Kabupaten Lahat, ya, insya Allah Kabupaten Lahat ini kok kabupaten tertua di Sumsel ini, ya. Ya, insya Allah sudah semakin matang dan banyak sekali tokoh-tokohnya, ya. Nah, semoga ke depan, apalagi ini momen kemerdekaan, Bang. Nah, lupa juga kita mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, ya. Teruntuk juga pemerintah Kabupaten Lahat, ya, Bapak Bupati, Wakil Bupati, ya, dan yang lainnya. Semoga siapapun pemimpinnya, ya, insya Allah memberikan kontribusi terbaik, ya, kontribusi terbaik, dan pasti mengutamakan masyarakat yang yakin. Dan semoga di kepemimpinan Bapak Ci Ujang Lahat, ya, insya Allah dengan slogannya bercahaya, ya, benar-benar bercahaya, benar-benar bercahaya, sesuai dengan slogannya, ya. Ya, benar-benar bercahaya, dan termasuk juga yang lain-lainnya, ya, bisa berkontribusi untuk Pemda, ya, karena siapapun pemimpinnya, ya, harus mengedepankan kepentingan kita bersama masyarakat, ya, insya Allah. Mungkin itu, Bang, ya, closing statement saya, dan terima kasih atas undangannya, ya. Ini senang, spesial sekali. Jadi senang, ya, panutan juga ini. Semoga tidak salah panutannya, Bang, insya Allah. Banyak, ya, aku tuh kalau banyak apa ya, mengagumi Ya, orang tuh segala bidang. Kadang kan dari kameramen gago itu kan. Enggak apa, seneng, ya, kagum. Sama hari kita ngagumi itu tak? Kita juga. Oh, kita juga. Apa dia pengambilan lanang itu? Humble. Oh, humble, insya Allah. Humble. Bukan sambal. Nah, dia tuh uang yang punya kontribusi yang luar biasa juga dan pemuda. Insya Allah. Ya, salah satu tokoh pemuda di Kabupaten. Salah satu tokoh. Tapi dia cara berkawan tak mana? Iya, taulah dewek. Keren. Taulah dewek. Ketek keren. Ya, salah. Dan Emil ya Mas ya, karena banyak memberikan apa ya, nasihat, ya. dan Jadi kita ini, Bang, ditiru. banyak tokoh-tokoh ini apa ya, menonjol di bidangnya masing-masing. Ya. Kita di bidang alamnya, misalnya. Di bidang sosialnya, ya, aktif. Mas Ayi yang kemarin sempat diundang juga, apa, tokoh politiknya. Nah. Jadi ibaratnya kita ini satu kesatuan, ya, satu kesatuan. Misalnya ada yang jadi kepala, ada yang tangan, ya. Jadi bisa sama-sama, ya, insya Allah, ya. Satu kesatuan yang harusnya diperhatikan. Iya, insya Allah diperhatikan, ya. Ayo ya tanya, Ramai minta perhatian dulu. Ya itu saja, Mil, ya. Ya, terima kasih undangannya. Kita mungkin insya Allah kalau diberikan kesempatan ada kelanjutannya, bincang-bincang seperti ini. Insya Allah. Mungkin nanti dengan Emil yang sudah menjadi ketua pemuda Muhammadiyah selanjutnya bisa jadi, ya. Tapi apapun itu silaturahmi akan selalu terjaga. Siap, insya Allah. Terima kasih. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.